Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk belajar bersama di ruangan ini. Terima kasih. Selanjutnya itu gambar yang di atas itu sumber kami yang sudah kami kaji, yang dimana itu judulnya di atas Triploidization of the Pacific Abalone with Temperature and Pressure Treatment. Oke, sebelum saya memulai lebih dalamnya, alangkah baiknya latar belakang dari abalone Pasifik yaitu atau Haliotis discus hanai merupakan salah satu spesies moluska bernilai ekonomi tinggi yang banyak dibudidayakan di Asia Timur, terutama seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea. Permintaan pasar terhadap daging abalone terus meningkat karena rasanya yang khas dan kandungan gizinya yang tinggi. Namun, produktivitas budidaya sering terkendala oleh pertumbuhan yang melambat dan masalah reproduksi yang tidak terkontrol. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan teknologi pemulihan yang mampu meningkatkan efisiensi pertumbuhan dan kualitas hasil panen. Salah satu untuk menghasilkan organisme dengan 3 set kromosom agar bersifat steril. Sterilisasi ini membuat energi yang biasanya digunakan untuk reproduksi dialihkan ke pertumbuhan tubuh, sehingga abalone dapat tumbuh lebih cepat dan memiliki ukuran yang lebih besar. Materi selanjutnya saya persilakan kepada teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita akan menjelaskan tentang abalone sedikit. Abalone Pasifik. Abalone Pasifik atau Haliotis discus hanai merupakan spesies moluska laut yang bernilai ekonomi tinggi yang hidup di perairan beriklim sedang hingga dingin, terutama di wilayah pesisir Jepang, Korea, dan Tiongkok bagian utara. Spesies ini umumnya menempel pada batuan di daerah intertidal hingga subtidal yang dangkal dengan kedalaman sekitar 5-20 meter. Abalone Pasifik tumbuh optimal pada suhu air antara 15-25 derajat Celcius, yang juga menjadi kisaran suhu alami habitatnya di laut. Secara genetik, jumlah kromosom normal atau diploid pada abalone Pasifik adalah 36 kromosom 2N, terdiri atas 10 pasang kromosom metasantrik dan 8 pasang kromosom submetasantrik. Kondisi fisiologis inilah yang menjadi acuan dalam penelitian jurnal yang kami paparkan kali ini. Selanjutnya ada tujuan penelitiannya. Jadi tujuan utama penelitiannya adalah untuk menemukan kombinasi perlakuan terbaik yang mampu menghasilkan abalone triploid secara efisien tanpa menurunkan tingkat hidup embrio secara signifikan. Jadi selanjutnya itu ada prinsip triploidisasi. Jadi perlakuan untuk triploidisasi dilakukan dengan memberikan perlakuan fisik pada telur yang telah dibuahi agar proses pembelahan sel tidak berlangsung secara normal, khususnya dengan menghambat pelepasan badan polar kedua pada tahap meiosis. Ketika pelepasan badan polar berhasil dihambat, kromosom dari sel telur tidak keluar sepenuhnya, sehingga sel telur mempertahankan 1 set kromosom tambahan. Akibatnya, zigot yang terbentuk memiliki 3 set kromosom atau 3N, yaitu 2 set dari induk betina dan 1 set dari jantan. Organisme yang dihasilkan disebut triploid, bersifat steril, dan energi tumbuhnya lebih banyak dialokasikan untuk pertumbuhan bukan untuk reproduksi, sehingga mendukung peningkatan efisiensi budidaya. Baik, selanjutnya ada bahan dan metode yang dapat digunakan dalam penelitian seperti spesimen Haliotis discus hanai dari stasiun budidaya Ufunato, Jepang. Di mana metode yang dilakukan yaitu pemijahan diinduksi dengan air laut steril yang dipanaskan. Kemudian telur dibuahi lalu diberi perlakuan. Ada 3 perlakuan yang diberikan, di mana yang pertama suhu dingin dengan 3 derajat Celcius selama 15 menit. Yang kedua suhu panas 35 derajat Celcius selama 3 menit. Dan tekanan hidrostatik 200 kg per cm kuadrat selama 5 menit. Perlakuan dilakukan 7-32 menit setelah inseminasi atau saat sperma dimasukkan dan terjadi pembuahan. Perlakuan suhu dan tekanan diberikan pada waktu tertentu setelah pembuahan untuk mencegah pelepasan badan polar kedua. Fase ini penting dalam pembelahan
meiosis yang menentukan jumlah kromosom. Hasil perlakuan triploidisasi. Perlakuan untuk triploidisasi dilakukan setelah proses pembuahan telur abalon dengan tujuan menghambat pelepasan badan polar pertama atau kedua pada tahap awal pembelahan sel. 3 jenis perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama perlakuan suhu dingin. Telur hasil pembuahan dimasukkan ke dalam air laut bersuhu 3 derajat Celcius selama 15 menit. Suhu rendah memperlambat aktivitas pembuahan sel sehingga badan polar tidak dilepaskan dan kromosom tetap tergabung. Yang kedua, perlakuan suhu panas. Telur direndam pada air laut bersuhu 35 derajat Celcius selama 3 menit. Suhu tinggi menghambat pembelahan meiosis kedua secara cepat sehingga menjaga keutuhan kromosom di dalam sel telur. Saya kembalikan kembali. Yang ketiga yaitu ada perlakuan tekanan hidrostatik atau dengan pressure shock. Jadi cara perlakuan tekanan hidrostatik ini dengan cara telur yang telah dibuahi ditempatkan dalam ruang tekanan 200 kg per cm pangkat 2 selama 5 menit. Tekanan tinggi ini mencegah pelepasan badan polar dengan cara menahan pemisahan kromosom. Nah, setelah perlakuan ini dilakukan, telur diinkubasi di inkubator dengan suhu normal selama 20 derajat Celcius untuk melanjutkan perkembangan embrio dan menjadi zigot. Ketiga jenis perlakuan tersebut terbukti efektif menghasilkan zigot triploid 3N yang dikonfirmasi melalui pengamatan kromosom dengan jumlah 54 kromosom yang awalnya yaitu 36 kromosom, berbeda dengan individu diploid normal yang hanya memiliki 3. Keuntungan triploidisasi dalam budidaya berkelanjutan. Keuntungannya itu adalah kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi produksi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Organisme triploid bersifat steril sehingga tidak dapat berkembang biak di alam apabila lolos dari sistem budidaya, yang membantu mencegah pencampuran genetik dengan populasi liar. Selain itu, karena energi tumbuh triploid difokuskan untuk pertumbuhan, hewan ini dapat mencapai ukuran konsumsi yang lebih cepat, mengurangi waktu dan biaya pemeliharaan, dengan pertumbuhan yang lebih efisien dan resiko dampak ekologis yang lebih rendah. Teknologi triploidisasi mendukung prinsip budidaya berkelanjutan, yaitu menghasilkan produksi tinggi, menjaga keanekaragaman genetik alami, dan minimalkan tekanan terhadap lingkungan perairan. Oke, dari hasil pemaparan dari kelompok kami itu, yaitu kesimpulannya penelitian mengenai triploidisasi pada abalon Pasifik atau Haliotis discus hannai menunjukkan bahwa manipulasi kromosom melalui perlakuan suhu dingin, suhu panas, dan tekanan hidrostatik secara efektif dapat menghasilkan individu triploid dengan 3 set kromosom atau 3N. Kondisi ini menjadikan abalon bersifat steril sehingga energi metaboliknya difokuskan untuk pertumbuhan tubuh, bukan reproduksi. Triploidisasi memberikan manfaat besar bagi budidaya berkelanjutan karena mampu meningkatkan efisiensi produksi, mempercepat pertumbuhan serta mencegah pencampuran genetik dengan populasi liar apabila organisme lolos ke lingkungan alami. Dengan demikian, teknik triploidisasi merupakan inovasi penting dalam bidang pemulihan genetik yang berpotensi meningkatkan produktivitas, kualitas hasil panen, dan keberlanjutan usaha budidaya abalon Pasifik di masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwi Artika Nasyahwa, perwakilan dari kelompok genap. Langsung saja, ganjil. Langsung saja ke pertanyaannya. Mengapa penting untuk mempertahankan 1 set kromosom tambahan pada telur selama proses triploidisasi? Makasih. Selanjutnya, saya persilahkan. Siapakah? Angkat tangan. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Juno Kasli dari kelompok ganjil. Mungkin langsung saja pertanyaannya. Menurut kelompok Anda, apakah ada kemungkinan bahwa perlakuan triploidisasi memengaruhi ekspresi gen yang berperan dalam diferensiasi sel? Mungkin hanya itu, terima kasih. Selanjutnya yang ingin bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Mardatilla dari kelompok ganjil. Jadi yang saya ingin tanyakan kepada kelompok genap yaitu apakah hasil penelitian pada abalon Pasifik ini yang spesies beriklim dingin dapat digeneralisasi untuk spesies tropis dengan perbedaan fisiologi dan suhu habitat yang signifikan. Terima kasih. Oke, terima kasih.
Saya lemparkan ke teman-teman yang masih ingin bertanya. Saya persilahkan. Atau masih ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silahkan. Ini. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Rifki. Pertanyaan saya, bagaimana fokus energi tubuh pada pertumbuhan pada organisme triploid dapat mengurangi waktu dan biaya pemeliharaan dalam budidaya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu saya persilakan kepada anggota kelompok saya untuk menjawab pertanyaan dari para teman-teman yang bertanya. Di Nur Kasli, yang dimana pertanyaan sebelumnya itu apakah ada kemungkinan bahwa perlakuan triploidisasi mempengaruhi ekspresi gen yang berperan dalam diferensial sel? Kemungkinan ada, karena triploidisasi yaitu menambah jumlah set kromosom menjadi 3 bagian yang bisa mengubah ekspresi gen karena jumlah salinan gen lebih banyak daripada normal. Ini bisa mempengaruhi diferensial selnya, karena di mana gen-gen yang mengatur pertumbuhan, pembelahan, dan spesialisasi sel bisa diekspresikan lebih atau kurang dari normal, sehingga proses selnya itu berubah. Dan ini saya ambil berdasarkan ilmiahnya dan disebut sebagai dosage effect atau efek dosis gen. Mungkin itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana penanya? Oke, terima kasih. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Artika Nasyahwa, yang dimana pertanyaannya yaitu mengapa penting untuk mempertahankan satu set kromosom tambahan pada telur selama proses triploidisasi ya. Hasil mempertahankan satu set kromosom tambahan dari triploidisasi penting karena set tambahan tersebut membuat organisme memiliki 3 set kromosom 3N yang stabil, sehingga tujuan utama proses ini tercapai, yaitu menghasilkan individu mandul agar energi tubuh difokuskan untuk pertumbuhan, bukan reproduksi. Jika set kromosom tambahan tidak berhasil dipertahankan, maka organisme kembali menjadi diploid 2N dan kehilangan sifat khas triploid seperti kemandulan dan pertumbuhan optimal yang diharapkan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Saudari Dwi? Oke, terima kasih. Berikutnya saya persilakan kepada anggota kelompok saya yang ingin menjawab. Apakah hasil penelitian pada abalon Pasifik, spesies beriklim dingin, dapat digeneralisasi untuk spesies tropis dengan perbedaan fisiologi dan suhu habitat yang signifikan? Hasil penelitian pada abalon Pasifik yang hidup di daerah beriklim dingin tidak dapat digeneralisasi secara langsung untuk spesies tropis karena perbedaan suhu, habitat, dan fisiologi menyebabkan perbedaan dalam respon biologis terhadap perlakuan seperti triploidisasi. Spesies tropis biasanya memiliki metabolisme lebih cepat, toleransi suhu berbeda, serta mekanisme pengaturan gen dan perkembangan sel yang mungkin tidak sama dengan spesies beriklim dingin. Oleh karena itu, setiap spesies memerlukan pengujian dan penyesuaian perlakuan tersendiri agar hasil akurat dan sesuai dengan kondisi fisiologis serta lingkungan hidupnya. Oke, terima kasih. Bagaimana saudari yang bertanya tadi? Oke, terima kasih. Baik. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rifki. Pertanyaan itu bagaimana fokus energi tubuh pada pertumbuhan organisme triploid dapat mengurangi waktu dan biaya pemeliharaan dalam budidaya. Jadi pada organisme triploid, energi tubuh lebih baik difokuskan untuk pertumbuhan karena tidak digunakan untuk reproduksi. Hal ini membuat organisme tumbuh lebih cepat dan efisien sehingga dapat dipanen lebih awal dengan waktu pemeliharaan yang lebih singkat. Biaya pakan dan pewarnaan juga berkurang, sehingga menghemat waktu dan biaya budidaya secara keseluruhan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami.
Jika ada kata salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.